warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Oke, kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan Pancasila, yaitu ada apa aja. Yang pertama ada Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir ada Pancasila era Reformasi. Mau tahu kelanjutannya? Langsung next to the video. Yang pertama ada Pancasila era Orde Lama. Pancasila era Orde Lama berlangsung mulai dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Pada masa ini berlaku sistem demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, kemudian Presiden Soekarno menetapkan dasar kepemimpinannya. Sistem demokrasi terpimpin ini adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang dimana dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi sistem demokrasi terpimpin di sini tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan justru terkesan menyimpang. Karena sistem demokrasi terpimpin hanya dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu saja. Pada masa pemerintahan era Orde Lama, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPR terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini juga disertai dengan alasan penyelenggaraan pemerintahan hanya terfokus kepada urusan presiden saja dan juga kurangnya kontrol yang dilaksanakan oleh DPR. Selain itu, muncul pertentangan politik dan juga konflik lainnya yang menyebabkan situasi keamanan, situasi kesejahteraan, dan juga situasi politik semakin memburuk. Puncak dari permasalahan ini yaitu munculnya pemberontakan G30 SPKI yang tentunya sangat berbahaya sekali bagi rakyat dan juga bangsa. Mengingat keadaan yang semakin berbahaya, Presiden Ismir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kemudian mengutus Lejen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret tahun 1969 atau sekarang lagi dikenal dengan Super Semar. Kemudian Presiden mengutus Lejen Soeharto agar terciptanya kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan. Lahirnya Super Semar inilah yang menjadi awal mulanya Orde Baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang kedua ya, yaitu era Orde Baru. Jadi era Orde Baru ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan juga bisa dikatakan yang terstabil. Stabil di sini dalam artian tidak banyak masalah yang terjadi. Di era Orde Baru ini, pembangunan dan juga stabilitas serta-merta tidak terlepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaannya di Indonesia ini. Menurut Hendro Muhaimin, bahwa pemerintahan di era Orde Baru cenderung menunggangi Pancasila, yaitu dikarenakan Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya tentang keberadaan Pancasila. Pada saat Soeharto memberikan pidato pada hari lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1967, Soeharto menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu force yang dimuat dalam satu frase yang bernada angkuh, elegan, dan superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, sumber tertib sosial, dan juga sumber tertib hukum. Dapat dikatakan pada masa itu tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila era Reformasi. Pancasila telah mengalami berbagai macam perkembangan sesuai dengan pasang surutnya sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 tahapan perkembangan Pancasila. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama ada tahap politis. Tahapan ini dimulai dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1968. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Hal ini disebabkan karena kemauan bangsa Indonesia yang ingin survive dari berbagai macam tantangan baik dalam maupun di luar negeri. Sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Sebagai akibat dari keberhasilan bisa mengatasi berbagai macam tantangan yang disebabkan baik di dalam maupun di luar negeri, pada masa ini ditandai dengan lahirnya kebijakan nasional, yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi yang kedua, ada tahapan pembangunan ekonomi. Tahapan ini dimulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1994. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada bidang ekonomi. Hal ini cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi.
Pada tahapan ini, pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan munculnya gejala ketidakmerataan pembangunan. Bersamaan dengan perkembangan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirlah 3 raksasa kapitalisme dunia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan juga Eropa. Oke, yang terakhir yaitu tahapan yang ketiga, yaitu tahapan repositioning Pancasila. Tahapan ini dimulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar. Maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa, ditambah lagi dengan kehidupan perpolitikan yang semakin tidak menentu di masa sekarang ini. Di atas perlunya reposisi Pancasila, yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan untuk menuntun dan juga mempengaruhi masyarakat. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar berdirinya bangsa ini, yang harus dilakukan dalam konteks reformasi adalah melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual dan juga lebih konsisten, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.